Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu benda di sekitarku. Untuk minggu ini kita akan membahas subtema 1, aneka benda di sekitarku. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa siapkan dulu bukunya Bu Petik 3C dan buku tulis tema 3 untuk mencatat beberapa materi penting yang nantinya bisa kalian gunakan untuk bahan belajar di kemudian hari. Setelah ini nanti kita akan membahas materi hari ini, namun jangan lupa untuk selalu memulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Pensil, baju, dan tiang bendera juga merupakan benda. Dapatkah kalian melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara pensil, baju, dan tiang bendera merupakan benda mati. Jadi, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa, atau bisa kita artikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai volume dan massa. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Benda-benda di sekitar kita itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya yaitu ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang ukurannya besar dan ada yang ukurannya kecil. Ada ukuran panjang dan juga ada ukurannya yang pendek. Lalu sifat fisik selanjutnya ada warna. Jadi benda-benda di sekitar kita itu mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna seperti ada biru, ungu, kuning, dan seterusnya. Selanjutnya sifat fisik benda yaitu bentuk. Jadi benda di sekitar kita itu memiliki beragam bentuk. Ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang lonjong, bahkan ada bentuk yang tidak beraturan. Perhatikan peta pikiran berikut. Jadi benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan cirinya, jenis, dan sifat fisiknya. Perhatikan gambar berikut. Benda-benda di sekitar kita itu terbuat dari berbagai bahan dasar. Di sini Bunda berikan contoh, ada pensil, kursi, lemari, meja. Semua benda-benda itu terbuat dari kayu. Selain itu juga, kayu dapat digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperolehnya, kita harus menebang pohon terlebih dahulu. Kemudian diambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang dulu. Lalu, kayu itu disebut dengan kayu gelondongan atau log. Baru dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan. Pengirimannya itu melalui darat ataupun laut, ya. Jadi menggunakan angkutan khusus. Setelah itu, log tadi dipotong-potong sesuai dengan keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang menyerang kayu, maka kayu harus dikeringkan, yaitu waktunya kurang lebih 2-4 minggu. Baru setelah itu bisa diolah sesuai dengan keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan, di antaranya yaitu mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Adapun kelemahan dari benda yang berbahan kayu yaitu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Ketika kita membaca sebuah teks bacaan, biasanya kita akan menemukan kata baru. Dari kata baru itu, kalau kita tahu artinya, maka kita bisa membuatnya dalam bentuk kalimat. Perhatikan contohnya Bunda.
Di sini misalnya Bunda menemukan kata volume. Apa arti volume? Kita bisa mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya yaitu isi atau besarnya benda dalam ruang. Bisa kita membuat kalimatnya, volume teh dalam teko lebih besar daripada volume teh dalam cangkir. Seperti itu ya. Nah, di sini Bunda berikan contoh teks yang berjudul Kertas di Sekitar Kita. Silakan kalian baca dan kalian temukan kata-kata baru. Bisa? Iya, setelah kalian membaca apa saja coba? Ada kata selulosa, ada kata pulp, terus juga ada serat. Ya, ini artinya bisa kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah kita tahu artinya, kita bisa menggunakannya dalam bentuk kalimat. Selanjutnya yaitu menyajikan informasi hasil pengamatan tentang benda-benda di sekitar kita. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menentukan temanya dulu, lalu membuat judul teks, membuat kerangka teks, dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka teks. Pengamatan yang paling sederhana di lingkungan kita yaitu tentang sampah. Di sini Bunda berikan contoh teks yang berjudul plastik, solusi, dan masalah. Silahkan kalian baca dulu. Nah, kalau sudah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penerapan sistem 3R, reuse, reduce, dan recycle menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yang murah dan mudah untuk dilakukan di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik. Selain itu, penerapan 3R ini juga dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. 3R terdiri dari reuse, reduce, dan recycle. Apa itu reuse? Yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lain. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Sedangkan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Macam-macam benda dan sifat benda di sekitar kita terdiri dari benda dari kaca. Benda-benda yang terbuat dari kaca antara lain ada gelas, piring, mangkuk, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air dan tembus pandang. Selanjutnya yaitu benda dari logam. Di antaranya yaitu ada panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, bahkan pagar rumah. Logam memiliki sifat kuat, menghantarkan panas, dan tidak mudah rusak. Oleh karena itu, logam digunakan untuk membuat peralatan masak dan benda yang kuat. Berikutnya yaitu benda dari karet. Benda-benda yang terbuat dari karet diantaranya ada penghapus, ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan karet. Sifat dari karet yaitu elastis atau lentur, kedap air, dan tidak menghantarkan panas. Demikian pembahasan materi yang Bunda sampaikan pada hari ini. Untuk tugas, silahkan kerjakan Bu Petik 3C halaman 6 nomor 5 saja. A, B, C, D. Ya. Setelah kalian jawab dengan rapi, kalian foto dengan jelas. Lalu kirimkan ke Google Classroom Bunda Lilis. Bunda tunggu ya. Ingat, yang dikerjakan hanya nomor 5 saja. Ya, cukup sekian, kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.